Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak soleh dan soleha, apa kabarnya? Senang sekali hari ini kita bisa ketemu lagi di pembelajaran IPA pada materi sistem pernafasan pada manusia. Pernahkah kamu memperhatikan anggota tubuhmu saat bernafas? Cobalah kamu perhatikan saat kamu bernafas. Apa yang terjadi saat kamu bernafas? Ya, betul. Ketika bernafas, kita merasakan ada yang mengisi dan ada yang keluar dari rongga dada kita. Ada yang lewat, ada yang kita rasakan berupa aliran di hidung kita. Itu adalah udara. Jadi, pada dasarnya sistem pernafasan atau sistem respirasi adalah sistem organ yang digunakan untuk pertukaran gas. Sistem pernafasan pada manusia adalah sistem menghirup oksigen O2 dari udara serta mengeluarkan karbon dioksida CO2 dan uap air. Nah, sekarang bagaimana sih proses berlangsungnya sistem pernafasan manusia? Yuk kita simak penjelasannya. Pertama, udara atau oksigen masuk melalui rongga hidung atau rongga mulut kita menuju tenggorokan. Nah, dari tenggorokan ini, udara atau oksigen tersebut dialirkan masuk ke paru-paru. Ini yang dua ini adalah paru-paru, paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Nah, selanjutnya, oksigen yang sudah masuk ke paru-paru ini akan ditukar menjadi gas karbon dioksida. Selanjutnya, karbon dioksida dan uap air hasil proses pernafasan ini akan kita keluarkan melewati tenggorokan juga, lalu keluar melalui rongga hidung ataupun rongga mulut. Dari penjelasan tentang proses berlangsungnya sistem pernafasan pada manusia, jika akan kita gambarkan dalam sebuah bagan, maka hasilnya akan seperti ini. Pertama, udara masuk melalui hidung atau mulut, kemudian udara disalurkan melalui tenggorokan, lanjut udara masuk ke paru-paru, kemudian terjadi proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam paru-paru, terakhir karbon dioksida dan uap air dikeluarkan melalui hidung atau mulut. Dalam sistem pernafasan, kita mengenal istilah inspirasi dan ekspirasi. Apakah itu inspirasi dan apakah itu ekspirasi? Oke, inspirasi adalah proses di mana ketika udara bergerak masuk ke dalam tubuh kita atau pada saat kita menghirup oksigen. Kita lihat di sini ketika kita menghirup oksigen, rongga dada kita membesar karena otot-ototnya berkontraksi dan di sini diafragma bergerak turun. Jadi keadaannya seperti mendatar. Nah, kalau ekspirasi ini adalah proses ketika udara keluar atau ketika kita menghembuskan karbon dioksida. Di sini rongga dada terlihat mengecil. Kenapa rongga dada mengecil? Karena otot-ototnya berelaksasi. Nah, diafragma ini bergerak naik. Itulah perbedaan dari inspirasi dan ekspirasi. Berikutnya, ada berapa sistem pernafasan yang kalian ketahui? Di sini bisa kita lihat bahwa sistem pernafasan pada manusia itu ada dua, pernafasan dada dan pernafasan perut. Apa beda dari kedua sistem pernafasan ini? Yuk, mari kita simak penjelasan pada slide berikutnya. Yang pertama, pernafasan dada. Apa itu pernafasan dada? Pernafasan dada adalah pernafasan yang melibatkan antar tulang rusuk. Bisa kita lihat di sini di gambarnya ada pernafasan dada proses inspirasi, pernafasan dada proses ekspirasi. Di mana ketika pernapasan dada inspirasi tulang rusuknya terangkat karena otot antar tulang berkontraksi mengakibatkan rongga dadanya membesar. Nah, ketika ekspirasi tulang rusuknya turun
karena otot-ototnya berelaksasi sehingga volume rongga dadanya mengecil. Berikut, Miss Yeni akan tampilkan bagan pernafasan dada pada proses inspirasi. Kita bisa lihat di sini, ketika kontraksi otot antar tulang rusuk, maka tulang rusuk terangkat, sehingga rongga dada membesar, paru-paru mengembang, tekanan udara dalam paru-paru rendah, mengakibatkan udara keluar masuk ke paru-paru. Sebaliknya, ketika proses pernapasan ekspirasi, maka bagannya akan seperti ini. Yang pertama, relaksasi otot antar tulang rusuk. Berikutnya tulang rusuk akan turun, sehingga rongga dadanya mengecil. Ketika rongga dada mengecil, paru-paru juga mengecil. Ketika paru-paru mengecil, maka tekanan udara dalam paru-paru tinggi, yang akan mengakibatkan udara keluar dari paru-paru. Sistem pernafasan yang kedua adalah sistem pernafasan perut. Di sini kita bisa lihat apa sih pernafasan perut itu. Pernafasan perut adalah sistem pernafasan yang melibatkan otot-otot diafragma. Jadi jelas ya perbedaannya. Kalau tadi pernafasan pada dada melibatkan tulang rusuk, kalau pernafasan perut melibatkan otot-otot diafragma. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaannya antara pernafasan perut inspirasi dan pernafasan perut ekspirasi. Ketika inspirasi, otot diafragmanya berkontraksi sehingga ototnya menjadi mendatar, volume dadanya membesar. Saat itulah udara masuk. Pada saat ekspirasi, otot diafragma relaksasi, otot perut berkontraksi, diafragma akan melengkung ke rongga dada sehingga udara keluar dari paru-paru. Untuk memudahkan kalian memahami tentang sistem pernafasan perut, di sini Miss Yeni akan memperlihatkan kepada kalian bagan pernafasan perut pada proses inspirasi. Pada proses inspirasi, kontraksi otot terjadi pada diafragma. Lalu diafragma berada dalam keadaan mendatar, sehingga rongga dada dan paru-paru akan mengembang. Ketika hal ini terjadi, maka tekanan udara dalam paru-paru akan rendah, sehingga udara luar masuk ke dalam paru-paru. Berikutnya kita lihat kebalikan dari bagan pernapasan perut inspirasi. Di sini Miss Yeni akan tampilkan bagan pernapasan perut pada proses ekspirasi. Di sini kita lihat otot diafragma mengalami relaksasi, sehingga ketika otot-otot ini berelaksasi, diafragma dalam keadaan melengkung. Nah, rongga dada dan paru-paru akan mengecil. Ketika dalam keadaan seperti ini, maka udara dalam paru-paru tekanannya akan tinggi, sehingga udara keluar dari paru-paru. Itulah penjelasan materi tentang sistem pernafasan pada manusia yang Miss Yeni bisa sharing hari ini. Kita bisa review dari penjelasan yang pertama, yaitu sistem pernafasan adalah sistem pertukaran gas. Gas apa yang bertukar? Yaitu oksigen bertukar dengan karbon dioksida, begitu juga dengan sebaliknya. Kedua, dalam pernapasan ada proses inspirasi, yaitu proses menghirup udara, menghirup oksigen, dan proses ekspirasi, yaitu proses menghembuskan karbon dioksida. Nah, jenis pernapasan ada dua, yaitu pernafasan perut dan pernafasan pada dada. Pernafasan pada perut melibatkan otot-otot diafragma, sedangkan pernafasan pada dada melibatkan tulang rusuk. Untuk lebih memahami tentang materi ini, silakan kalian kerjakan latihan di buku paket 5B halaman 16 dan 20. Di sini kalian bisa melihat bahwa tugasnya adalah membuat bagan pernafasan dada, pernafasan perut, dan pernafasan manusia. Jawabannya ada dalam slide ini. Silakan kalian tonton slide-nya lalu kerjakan halaman 16 dan 20. Setelah itu, foto kumpulkan di Google Classroom masing-masing.
Terima kasih anak-anak soleh dan soleha yang sudah tertib mendengarkan dan menyimak penjelasan kita pada materi hari ini. Pesan Miss Yeni, selalu bahagia, selalu happy, tetap sehat, jangan lupa tugas-tugas dikerjakan dan submit di Google Classroom masing-masing agar tugas-tugas tersebut tidak menumpuk. Tetap semangat dalam pembelajaran jarak jauh ini. Semoga wabah ini segera berakhir, kita bisa ketemu lagi di sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.